Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya, malam ini kita bersama-sama mengikuti kajian tematik yang akan dipandu oleh Pak Ustadz Wukil. Eh, Sebelum acara kita mulai, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini, nikmat kesempatan, tanpa kesempatan mungkin kita walaupun sehat juga nggak bisa berkumpul di sini, nikmat iman terutama, dengan keimanan kita terus ngaji di berkat mulia. Eh, Tak lupa mari kita eh, panjatkan sholawat ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi perantara dari Allah kepada kita, syariat-syariat, sehingga kita mendapatkan cahaya hidup di dunia ini. Semoga dengan sholawat dan salam yang kita aturkan kepada beliau, sebagaimana Allah juga bersolawat, malaikat bersolawat, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ulama, sehingga hingga sampai kita semuanya juga bersolawat. Dengan sholawat itu kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Baik, untuk memulai acara ini saya coba bacakan agendanya. Yang pertama jam 8 sampai jam 8.05 pembukaan, kemudian eh, tasmi surat Al-Buruj oleh Pak Setiobudi, terjemahannya oleh Bapak Isnanto, kemudian prakata dari BMI Pak Ustadz Sam, yang keempat materi kajian oleh Pak Ustadz Bukir Saputro, yang kelima jam 9.15 sampai jam 9.30 soal tanya jawab, jam 21.30 penutupan kajian. Baik, untuk yang pertama, mari kita buka kajian ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, pada Pak Setiobudi, monggo Pak, Tasmi Surat Al-Buruj dan Isnanto untuk persiapan terjemah. Monggo Pak Pak Isnanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat Tsumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariqa. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tatihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwa ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Thamud Balil ladzina kafaru fi tadib Wallahu min waraihim muhit Bal huwa Qur'anum majid Fi lauhin mahfuz. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia, dan Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Setiobudi dan Pak Isnanto yang telah tasmi al-buruj dan menerjemahkannya. Untuk agenda berikutnya, sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia, Ustaz Tafadol Mas Purok. Jazakallah khairan Pak Aji Sugiyatno dari kelas Umar Khotop yang bertugas sebagai MC kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang tak terkira ya, yang luar biasa. Allah berikan pada kita semuanya nikmat-nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat kehidupan yang luar biasa. Dan nikmat-nikmat yang tak kalah pentingnya adalah Allah berkenan kepada kita. Allah berkenan kepada kita. Allah kumpulkan kita Pak bersama orang-orang yang peduli dengan agama ini. Peduli dengan agama ini sehingga mau merendahkan hati Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, hadir di malam hari ini memenuhi undangan dari kami, dari pengurus Berkah Indonesia. Ada hal menarik yang saya ambil pelajaran di kesempatan malam hari ini, bahwa teman yang baik akan mengajak teman yang baik. Teman semangat akan mengajak kepada teman yang semangat. Pak Setiobudi awal-awal belajar di Berkah Indonesia itu termasuk ya terlambat itu ya. Setahun setelah diajak oleh Pak Iwan Hambali. Tapi ternyata beliau mengejar ketertinggalan dari awal sehingga dengan ini melesat dari kelas Abdullah bin Umar kemudian masuk ke bapaknya kelas Umar bin Khattab. Karena nggak tanggung-tanggung latihannya itu benar-benar serius itu ya. Jam 1 malam setoran voice note ke saya itu. Kadang 1:30 ini orangnya tidur apa enggak gitu kan. Kita ngelilir tuh ini banyak setoran. Coba tolong dicek bacaan saya itu. Dan dia udah berkali-kali khotam itu ya Qur'annya. Bapak Ibu sekalian. Dan dari beliau lah kemudian beliau ngajak sahib beliau yang selama ini satu kantor dengan beliau itu Pak Isnanto Karmiti. Ternyata beliau pun nggak kalah semangat dengan Pak Setiobudi. Saya udah nggak ada waktu untuk mengajar sebenarnya Bapak sekalian. Karena waktunya udah saya masukkan ke kelas, maka beliau juga pulangnya di atas jam 9. Maka saya tawari, mau nggak yang 9:30 mulai belajar. Ternyata beliau mau. Tiap hari beliau belajar. Nggak lama, hanya setengah jam, tapi tiap hari, ya malam. Saya temani beliau menemani Pak Isnanto. Alhamdulillah sekarang ternyata bisa membalap Pak Setiobudi. Sehingga Pak Setiobudi semakin panas ini panasan dari positif Pak ya kan? Sehingga beliau sekarang kejar-kejaran untuk mana duluan setoran juz 30 gitu kan. Ini sama-sama kita tunggu gitu kan. Mana ke setoran juz 30 duluan gitu ya. Bapak sekalian, di antara hal yang membuat kita berkah ilmu kita, di antaranya kita punya namanya al-khirsun. Ya, artinya itu semangat. Semangat inilah yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita nih, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian dengan hal yang bermanfaat buat kalian gitu kan. Apalagi dengan Quran, dengan kajian seperti ini. Makanya sekarang ada tambahan di bawah undangan Bapak Ibu sekalian ada tambahan note itu ya. Mohon Bapak Ibu datang maksimal 5 menit sebelum kajian dimulai agar ilmu kita Pak itu berkah dan manfaat itu ya Pak ya. Nah, itu kembali saya ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kajian kita ini ada bagian dari agenda ngaji kita. Jangan dianaktirikan ya. Ada sebagian yang semangat ikut ngaji Quran ya kan tiap pekan 2 kali. Yang kajian ini kurang.
diikuti. Itu yang kita nggak kita inginkan. Kita udah ngasih ya informasi ke pekan pertama, kedua, ketiga, empat semuanya ada kajian. Ikutilah dengan semangat. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Lebih barokah lagi, datanglah awal, ya awal Pak, ya kan. Kayak tadi Mas Dimas tuh, kita baru buka Zoom udah datang duluan. Insya Allah dengan datang awal Pak, minimal tepat waktu ya Pak ya. Kita jangan buat Ustadz nunggu, tapi kita yang nunggu Ustadz. Kita yang nunggu Ustadz. Kita yang nunggu guru kita. Ini insya Allah akan keberkahan. Allah berikan kepada kita keberkahan. Baik di ngaji online atau ngaji offline, dari kita yang nunggu Ustadz. Gimana Pak Ibu, setuju? Suaranya setuju ya. Maka yuk kita buktikan nanti pekan depan, ya kan? Maksimal 5 menit sebelum Ustadz mulai, sebelum MC mulai, ya kan? Bapak Ibu sudah hadir di Zoom kecuali ada uzur tentunya. Ya, baik. Ini dapat kami sampaikan. Semoga memotivasi saya dan kita semua untuk lebih semangat. Kata guru saya, Ustadz Samsul Bahri, Imam Kota Wisata mengatakan 3 kunci Pak kita dapat ilmu yang barokah. Apa itu? Yang pertama semangat, yang kedua sing luwih semangat, yang ketiga lebih semangat lagi. 3 ternyata sama-sama isinya apa? Sing semangat semua, semangat ya. Demikian manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Haji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sam atas wejangannya agar kita tetap semangat dalam menimba ilmu ini. Berikutnya ini pemaparan materi kajian kepada Pak Ustadz Bukir Saputra. Monggo Pak Bukir, dipersilahkan. Iya Pak. Materi. Matur suwun Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa ba'du faya ayuhal al-aba wal ummahat, segala puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini ya, di bulan Jumada al-Ula atau Jumadil Awal, biasa masyarakat mengenalnya. Jumada artinya dari kata jamat yang artinya beku, ya artinya beku. Jadi di wilayah Jazirah sana dan wilayah-wilayah yang berada di 23,5 derajat atau subtropis ini mulai musim dingin, ya mulai musim dingin, makanya disebut Jumada. Nanti Jumada Saniyah puncak musim beku yang bertepatan bulan Desember, begitu kan? Bertepatan bulan Desember nanti ini puncaknya musim beku. Ya, maka kalau pergi umroh di bulan Desember ini pas musim dingin, ya pas musim dingin. Nah, maka di Indonesia ini sering hujan, di Cilengsi saja sedang hujan ya, walaupun hari ini hujannya hujan kecil. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali mengkaji
ilmu tauhid yang menjadi ilmu yang paling penting ya dalam hidup kita ya, karena ini pertanyaan yang butuh jawaban yang wajib dijawab oleh semua anak cucu Adam. Pertanyaan man rabbuka. Ya, orang kafir pun akan ditanya dengan pertanyaan man rabbuka. Ya, maka kita wajib menggali ilmu yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan kubur. Salah satunya perkara akidah, yaitu siapa Tuhanmu. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pelajaran tauhid adalah cabang ilmu untuk mempelajari Allah taala, ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya ar-rabtu bil quwwah secara bahasa. Tauhid artinya wahada, mengesahkan, yang artinya ar-rabat. Rabat itu mengikat, mengikat keyakinan. Makanya disebut akidah juga. Kalau akidah umum, kalau tauhid lebih khusus. Ya, tauhid itu mengesahkan Allah saja, ja'alahu wahidan. Ya, menjadikan sembahan-sembahan itu hanya yang berhak disembah itu hanya satu. Maka ini arti daripada tauhid. Sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus semangat untuk mempelajari tauhid. Ini pelajaran yang betul-betul sangat penting, Pak. Ya, walaupun isinya dalil, 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 dan memang begitu. Pelajaran tauhid itu isinya dalil, ya, dalil Quran dan tafsirnya, dalil hadis dan syarahnya, ya. Maka kita kaji terus, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebenaran itu melalui dalil, melalui Quran dan melalui hadis. Sehingga di antara nama Allah disebut Al-Mubin. Di antara nama Allah disebut Al-Mubin, Allah namakan dirinya dengan Al-Mubin. Dan Al-Mubin sering digandingkan dengan nama Al-Haqqu, Al-Haqqul Mubin. Ya, Al-Haqqu artinya zat yang maha benar. Maka semua yang berhubungan tentang Allah adalah kebenaran. Karena Allah Al-Haq, ya, zat yang maha benar. Maka Allah adalah zat yang maha benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan hak, dengan kebenaran, bukan dengan main-main. Kita diciptakan ke dunia untuk cari kerja, untuk cari duit, untuk ngumpulin emas. Kalau emasnya udah terkumpul 50 kilo, baru ketangkap KPK, ya Pak? Ya, 50 kilo itu seberat semen 3 roda loh Pak, dulu. Semen 3 roda. Ya ini gimana ini ya? Ini mau nyaingin korun apa ya? Ya, baik ya. Jadi eh, sekali lagi bahwa Allah Al-Haq, semua yang berkenaan dengan Allah adalah hak. Al-Quran hak, ya. Kemudian ini tertera dalam doa iftitahnya Nabi SAW ketika sholat malam. Ya, beliau mengatakan inna nabiyuka haq, ya, wa wa'duka haq, wa wa'iduka haq, wa jannatuka haq, wa naruka haq. Bahwa nabimu adalah benar, kemudian janjimu benar, ancamanmu benar, hari kiamat as-sa'atu haq, hari kiamat adalah benar. Makanya hari kiamat disebut al-haqqah. Hari kiamat disebut al-haqqah, yang kejadiannya pasti akan terjadi, hak, ya. Semua yang berkenaan dengan apa yang Allah kabarkan itu hak. Tentang surga hak, neraka juga hak, ya. Maka semuanya telah dijelaskan oleh Allah yang maha benar. Maka kita ngaji seperti ini dalam rangka mencari kebenaran. Sehingga surat Wal-Asri mengajarkan kepada kita, sekali lagi, orang yang tidak akan rugi adalah orang yang 2 poin awal untuk diri sendiri dan 2 poin akhir semakin besar pahala yang akan didapatkan, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat, ini pahala untuk pribadi. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini pahala semakin besar kalau kita bisa buat tawassaw bil haq. Nah, wa tawassaw bil haq ini adalah ngaji, ya, mendengarkan ayat, kemudian mengkaji tafsir ayat tersebut, ya, ini termasuk wa tawassaw bil haq. Yang mana ketika kita ngaji saja sudah masuk majelis ilmu, ya, maka kita diliputi oleh sakinah, ketenangan. Kemudian tenggelam di dalam rahmat Allah Ta'ala.
kemudian haffat alaihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Ya, kemudian wa dzakara fi man indah, dan Allah sebut-sebut nama-nama kita yang mau ngaji di majelis yang lebih baik, yaitu majelis alam malakut, alam malaikat sana. Ya, ini kalau di majelis ilmu. Bahkan orang yang duduk duduk saja tanpa ada niat ngaji, ya dia hanya numpang istirahat di emperan masjid, di dalam masjid sedang ada pengajian, maka dia juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zaman sekarang ada kemudahan Zoom, meeting, Google Meet misalkan, ya maka ini juga kita berikhtisab yang mendapatkan keutamaan daripada menuntut ilmu tersebut. Ya, karena menuntut ilmu itu jalan terpendek, tercepat untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, maka inilah kebenaran yang akan kita pelajari Bapak Ibu sekalian, dan Allah Al-Mubin yang maha menjelaskan. Allah Al-Mubin artinya zat yang maha jelas, karena ketuhanan, konsep ketuhanan Allah itu jelas, Pak. Kalau Tuhan selain Allah, saya katakan tidak jelas. Siapa yang bisa menjelaskan satu dari yang tiga, tiga dari yang satu? Pendeta sendiri mumet untuk menjelaskan konsep 3113. Orang Nasrani yang awam lebih mumet lagi. Ya, ketika ditanya gimana itu Trinitas, ya pokoknya, ya kan, pokoknya, ya kan, ya pokoknya ikut aja, ya, ikut aja, ya. Nggak paham, karena saya pernah tanya sendiri dengan teman saya SMA yang dulu Nasoro, ya. Ini yang dimaksud 13 dan 31 itu apa? Julius, namanya Julius, ya. Maka dia sendiri, aku ya ora paham kok kir, ya kan? Dia sendiri nggak paham, ya. Beliau sendiri nggak paham, ya. Dan qadarullah adiknya udah masuk Islam, cuman beliaunya aja belum masuk Islam. Ya, semoga Allah memberi hidayah. Baik, jadi Al-Mubin artinya maha jelas. Ya, saking jelasnya Allah Al-Mubin, maka ketika seorang mendengarkan penjelasan tentang tauhid, maka sangat mudah sekali baginya untuk masuk dalam agama Islam. Contohnya dalam perang Yarmuk. Dalam perang Yarmuk, perang yang terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pasukan kaum muslimin menggempur pasukan Romawi. Ya, pelan Romawi itu imperator atau imperium, ya. Imperium itu kekuatan besar, ya, sekelas Amerika saja sekarang mungkin belum bisa disebut imperium, ya, karena benar-benar masih banyak saingannya. Amerika sekarang saingannya Cina, ya kan? Cina udah nggak pakai dolar lagi, ya, pakainya uang sendiri, ya. Cuman Indonesia aja belum bisa nyaingin. Indonesia masih tergantung dengan dolar, ya. Baik, ya, jadi Khalid bin Walid memimpin perang Yarmuk tersebut. Di tengah-tengah berkecamuknya pertempuran Yarmuk, maka ada panglima dari Romawi yang namanya Jurja. Jurja itu kalau dalam bahasa baratnya George, ya George. Maka Jurja ini dia bertanya kepada Khalid, ya, tentang Islam. Ya, apakah benar kamu disebut pedang Allah? Ya, bagaimana ceritanya kamu disebut pedang Allah? Kemudian dia belajar Islam, kemudian dia masuk Islam saat itu juga. Kemudian dia bertempur di barisan pasukan kaum muslimin dan beliau syahid, ya. Beliau syahid di pertempuran Yarmuk tersebut. Ya, karena kebenaran Islam jelas, Pak. Dulu ada perang Teluk. Perang Teluk, Bapak tahu nggak? Ya pasti tahu lah, lebih tahu dari saya. Ya, di akhir tahun 80-an, ya, Pak. Ya, bagaimana tentara Amerika datang dengan 5.000 pasukan pergi ke Jazirah, ya, Jazirah Arab, kemudian pergi ke kota Riyadh, masuk, dan di antara misi mereka ingin ingin menyebarkan akidah mereka. Alih-alih mereka menjelaskan agama mereka, banyak dari tentara-tentara mereka yang kemudian mendapatkan kebenaran Islam. Ya, nah, maka inilah keterangan daripada tauhid. Ya, tauhid ini pelajaran yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala sudah dengan sangat jelas menjelaskan tentang dirinya, bahwa dirinya Maha Esa. Allah Al-Mubin Maha jelas. Di antara kejelasan Allah adalah zat yang Maha Esa. Kalau ditanya siapa Allah, jawabannya qul huwallahu ahad, selesai. Jelas sekali Allah zat yang Maha Esa. Kalau ditanya satu dari tiga, tiga dari yang satu, ya, bahwa Tuhan Yesus menciptakan
Maria tapi Yesus lahir dari Maria, itu kan bingung, Pak. Gimana yang diciptakan melahirkan yang menciptakan? Ya, maka ini tidak ada kejelasan dalam akidah-akidah mereka. Belum lagi akidah yang lain, akidah Zoroaster, ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap, ya. Akidah yang lain akidah paganisme, ya. Bagaimana dewa-dewa itu banyak sekali, ya. Bagaimana akidah agama Konghucu misalkan ada dewa perang, dewa ini, dewa itu, ya. Ada dewa cinta sekaligus, cinta aja ada dewanya, Pak. Ada dewa, dewa cinta, ya. Di pemahaman agama Mesir pun demikian, ada dewa, dewa dewa apa ya, dewa armor, ya. Kalau dewa cinta dewa armor, armor atau siapa, dewa matahari, dewa Ra, dewa ini, dewa itu, konsepnya tidak jelas, ya. Kalau ada dewa-dewa, maka semuanya akan berebut kekuasaan dan akan hancur alam semesta ini. Allah Ta'ala jelaskan secara logika, ya. Maka inilah pelajaran akidah yang kita wajib bersemangat, ya, untuk mempelajari, ya, akidah kita, ya, sebagai seorang seorang mukmin, ya, agar mendapatkan keyakinan yang lurus, yang benar, yang akan menjadi bekal kita kelak, ya, di akhirat, ya. Dan pantaslah orang-orang yang menolak kebenaran akidah tauhid, akidah Islam, mereka dimasukkan ke neraka. Kenapa? Ya, mereka yang tidak mau menerima Islam, mengesahkan Allah saja, maka mereka akan masuk neraka. Pantas, kenapa? Karena Allah sudah jelaskan, Al-Mubin sudah jelaskan dengan Al-Bayan, dengan bayan keterangan-keterangan yang sungguh sangat jelas, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, lailuha kanahariha. Agama Islam itu datang dengan ilmu yang malamnya itu seolah-olah seperti siang. Sangat jelas keterangan dalam Islam, Pak. Ya, tentang kemahaesaan Allah, tentang kebenaran dakwah Nabi SAW. Terus mereka nggak mau menerima Islam, maka Allah memasukkan mereka ke neraka, dan itu suatu bentuk keadilan. Karena sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi mereka nggak mau menerima keterangan yang jelas tersebut. Barakallahu fiik. Ini sebagai mukaddimah supaya kita bersemangat terus untuk mempelajari, ya, ilmu-ilmu din, ya, ilmu akhlak, ya, juga kita pelajari ilmu fikih, kita pelajari, ya, karena ini semua bermanfaat untuk kita. Bahasan kita adalah tentang maja'a fi tanjim. Maja'a fi at-tanjim, ya. Tentang ilmu perbintangan atau astrologi. Qala mu'alif rahimahullah berkata, qala al-Bukhari fi sahihihi, ya, an Qatadati qala, ya, menukil perkataan Imam Al-Bukhari di sini, hadis yang pertama, khalaqallahu hadihin nujuma li salasin, ya. Qatadah berkata, Imam Qatadah, ya, dan ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Imam Qatadah mengatakan Allah menciptakan bintang lisalasin untuk 3 tujuan. Zinatan lis sama. Yang pertama adalah zinatan lis sama, sebagai hiasan langit, ya. Fungsi bintang itu hiasan langit. Karena di antara nama Allah itu An-Nur, ya. An-Nur di antara nama Allah Subhanahu wa taala. An-Nur artinya zat yang maha bercahaya. Coba lihat, Pak, di belakang background kita itu, ya, bintang-bintang, ya. Maka langit itu nampak indah, ya. Allah zat yang maha bercahaya, karena cahaya Allah ini kalau tidak dihijab oleh Allah, semua akan terbakar. Maka Nabi SAW katakan, wa hijabuhun nur. Allah memiliki hijab, yaitu dari cahaya. Allah punya tirai hijab, ya. Yang hijab itu terbuat dari cahaya. Apabila hijab itu disingkap, maka semua makhluk akan binasa, akan hancur lebur, ya. Karena Allah zat yang maha bercahaya. Oleh karenanya tidak ada orang yang bisa melihat Allah di kehidupan dunia ini. Seperti Nabi SAW, ketika beliau ditanya, Ara'aita rabbaka, apakah engkau melihat Allah ketika Isra Mi'raj ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan, nurun anna arahu. Ada sebuah hijab dari cahaya, maka bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan malaikat Jibril saja tidak berani maju. Kalau malaikat Jibril maju ke Sidratul Muntaha,
beliau juga akan terbakar. Ya, karena kemampuan Jibril tidak seperti ya kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Jibril tetap di bawah kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah memberi cahaya langit dan bumi. Di antaranya Allah memberi cahaya langit dan bumi. Oleh karenanya Allah memberi cahaya langit dengan bintang-bintang di malam hari. Adapun siangnya dengan matahari. Allah juga memberi cahaya langit dengan cahaya bulan ya untuk sebagai penerang kita ya, sebagai satelit kita. Ya, maka ini adalah An-Nur ya, zat yang maha bercahaya. Ya, dan bintang dan jenis-jenisnya gugusan bintang ya, bintang gumintang. Oh, ini bahasa Sunda mungkin ya. Bintang gemintang atau bintang gumintang Oh, itu woi. bahasa mana Pak? Wah, Jawa. woi. Ah, ya, ya dan itu jarang dipakai ya. Bahasa bintang gumintang itu jarang. Bintang dan segala rangkaian-rangkaiannya itu ya, maka ini merupakan langit sama Baitul Izzah ya, langit dunia. Ya. Ini sebagai hiasan langit dunia ini. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabih ya bil masabih ya. Sungguh telah kami hiasi langit dunia ini dengan masabi artinya bintang-bintang. Jamak dari misbah ya cahaya-cahaya. Nah, yang kedua warujuman lisyayatin. Qatadah mengatakan fungsi yang kedua adalah rujum lisyayatin untuk melempar syaitan. Jadi malaikat ditugaskan untuk melempar syaitan yang mencuri berita langit. Dan berita langit itu sering dicuri. Ya, dan terlebih-lebih ada 3 fase. Fase sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu sering sekali kebocoran. Ya, dari zaman-zaman dulu, Pak. Zaman-zaman dulu para dukun ya, seperti dukunnya Fir'aun ya, mereka dukunnya bisa meramal akan lahir dari Bani Israel ini orang yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dengan sebab ramalan ahlu nujum tersebut, kemudian mengambil sebuah tindakan yaitu menyembelih seluruh bayi laki-laki Bani Israel. Ya, ini kekejaman Fir'aun nampak ya. Sebab ide dari seorang tanjim, seorang ahlu nujum dari kalangan dukun-dukun Fir'aun. Ya. Baik, kemudian saat Nabi SAW diutus diperketat langit. Adapun setan yang ingin mencuri berita langit, maka dilempar dengan cahaya bintang, bukan dengan bintangnya, Pak. Dengan cahaya bintang. Ada ulama yang menafsirkan malaikat itu mengambil ya sinar dari bintang yang sangat panas tersebut, kemudian dilemparkan kepada jin dan jinnya terbakar dan mati. Ya, cahaya bintang yang dilempar namanya syihab. Bahasa Arabnya adalah syihabar rosoda. Sebenarnya tertera dalam surat Al-Jin. Ya, mereka akan terlempar sihabar rosoda, panah bintang yang panas. Ya, adapun bahasa kita, bahasa astronominya itu meteor. Ya, bahasa astronominya meteor, bintang jatuh. Nggak ada bintang jatuh, karena bintang itu nggak bisa jatuh sendiri. Yaitu apa? Bintang yang dilemparkan ya, cahaya bintang yang dilempar oleh malaikat. Ya, dan ciri malam Lailatul Qadar tidak ada bintang yang dilempar. Ya, betul-betul tenang pada malam itu. Baik, adapun yang ketiga wa alamat yuhdada biha untuk petunjuk arah ataupun petunjuk waktu. Ya, petunjuk arah ya dengan rasi-rasi dan gugusan bintang ya, kemudian dengan petunjuk waktu. Petunjuk waktu itu untuk membuat kalender ya, untuk membuat kalenderisasi ya penanggalan. Ya, oleh karenanya eh, di dalam Al-Quran disebutkan adadas sinin wal hisab. Di antara fungsinya adalah adadas sinin untuk menghitung jumlah hari dalam setahun dan untuk hisab ya, menghitung betul-betul diadakan perhitungan yang ketat. Ya, inilah ilham kecerdasan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia bisa membuat penanggalan yang tepat ya, penanggalan. Walaupun penanggalan itu berbeda-beda ya, adalah kalender ini, kalender itu, dan setiap umat biasanya punya kalender masing-masing. Cina dia punya kalender Waisak ya kan? Apa namanya? Imlek ya. Imlek itu kan kalendernya sendiri itu ya. Kemudian Nasoro dia punya kalender Masehi. Kaum muslimin punya kalender
Hijriah, ya, punya kalender Hijriah. Baik, Qatadah rahimahullah berkata, "Faman ta'awwala fiha ghairu dzalika akhta'a wa ada'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi." Maka barang siapa yang berpendapat ada tujuan lain, yaitu tujuan yang keempat, kelima, dan seterusnya, maka dia telah melakukan akhtoa, kesalahan. Ya. Kemudian adoa nasibahu. Ya, dia berbuat kesia-siaan, menyia-nyiakan usahanya. Jadi usaha yang nggak ada manfaatnya. Nah, kalau dia menganggap bahwa bintang-bintang itu masih ada fungsi yang lain dari tiga fungsi yang telah disebutkan oleh oleh dalil, ya, dalil Al-Quran ini menyebutkan hanya tiga ayat tentang bintang, fungsinya sebagai tiga tadi, ya, perhiasan, untuk melempar setan, dan untuk petunjuk, ya. Maka dia telah menyanyiakan usahanya. Wa takalluf, takallafa itu takaluf. Ya, takaluf itu membebani diri, ya, mala ilmalahu bihi, dengan hal yang di luar batas ilmu, ya, di luar batas ilmu. Apa itu? Nah, ini yang akan dibahas dalam pengajian ini tentang ilmu nujum, yang menyangka bahwa bintang-bintang itu bisa memberi pengaruh, atau bintang itu bisa sebagai sarana untuk mengetahui ilmu goib. Nah, ini akan kita bahas dalam perkara di malam hari ini secara singkat. Di sini eh, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berkata dalam kitab tafsir beliau, syarah syarah tentang kitab Tauhid yang berjudul Kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. At-tanjimu masdarun najjama bitasydidil jim ay ta'allam ilman nujum au i'taqada taksirun nujum. Jadi yang disebut ilmu tanjim, ya, ilmu nujum yang seperti di dalam judul kita ini, yang dimaksud di sini adalah mempelajari tentang bintang-bintang, kemudian berkeyakinan bahwa bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh, ya. Sehingga ada ilmu perbintangan yang modern seperti astrologi ini, ya. Bagaimana kita kalau ke Bandung lihat masuk museum bintang, ya, di situ ada teropong teropong bintang. Kita bisa melihat bintang-bintang dengan lebih jelas, ya. Ada rasi-rasi bintang dan sebagainya. Maka ilmu yang seperti ini tidak masalah, ya. Ilmu astrologi untuk mempelajari alam dan perkembangan alam ini, perluasan langit misalkan, karena langit itu la musiun, langit itu semakin luas, Pak. Semakin hari semakin luas, ya. Dan bintang-bintang yang ada di langit ini baru langit pertama. Langit kedua kita tidak mengetahuinya lagi, ya, karena dulunya langit itu bersatu dengan bumi. Kana tarotskon fafataqnaha. Dahulu langit dan bumi jadi satu di awal penciptaannya, ya. Awal penciptaan langit dan bumi itu satu, Pak. Dari teori yang paling mendekati teori teori Big Bang, ledakan Big Bang, itu teori yang paling mendekati, ya. Karena dulunya langit itu dukhon, kabut, ya. Berarti ini teori nebula juga. Nebula kan teori kabut, ya. Ah, masih ingat nggak, Pak, pelajaran dulu, ya, pelajaran dulu SMA kita, yang pernah SMA malah langsung kuliah, ya. Maka teori-teori tersebut boleh-boleh saja, ya. Dan memang yang pertama kali dicipta itu bumi, Pak. Bumi diciptakan di hari hari Ahad dan Senin. Makanya hari pertama itu hari Ahad, Pak. Hari pertama Ahad, namanya Ahad itu pertama. Isnain itu kedua. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, ya. Nah, kemudian Allah ciptakan makanannya, rezeki untuk penduduk bumi yang akan menghuni bumi ini, dari jin, manusia, hewan, semuanya, binatang melata, semuanya, ya, diciptakan dalam waktu 2 hari, Selasa dan Selasa dan Rebu, hari ketiga dan keempat. Selasa diambil dari kata sulasa, dari kata salasah, salasa itu ketiga, sulasa hari ketiga berarti, ya. Hari keempatnya Arbi'a,
Arbi'a dari kata arba'ah, arbaatun empat. Arbi'a ini hari hari arba'ah atau kita nyebutnya hari Rabu ya. Lebih enak lagi Rebu ya kan. Ah, kemudian kemudian langit diciptakan di hari ke 5 dan 6, hari Jumat dan hari Khomis dari kata Khomis ya, kita nyebutnya Kamis ya, aslinya Al Khomis. Khomis itu hari kelima dan hari keenamnya disebut hari Jumat ya. Maka Yahudi kemudian berspekulasi, oh kalau 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan makanan-makanan dan rezekinya, maka Allah beristirahat di hari Sabtu, capek setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi. Maka Nabi SAW marah ya, marah terhadap pernyataan Yahudi ini yang menyatakan Allah capek. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma massana min lughub. Kami tidak pernah dihinggapi oleh capek ya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, zat yang maha kuat. Ya, jadi awal penciptaan langit bumi bersatu ya. Kana tarotqan fafataknaha. Allah Ta'ala menamakan dirinya Fatir, dan Fatir ini disandingkan dengan kalimat as-samawati wal ardi. Fatirus samawati wal ard. Ya, dan ada surat Al-Fatir, ada surat Fatir. Fatir itu pencipta langit dan bumi. Ya, Fatir artinya pencipta langit dan bumi. Baik. Ya, ini kemudian saya berkata, ilmu tanjim atau astrologi ini dibagi dua. Yang pertama ilmu taksir, yang kedua ilmu tasyir. Ini istilahnya aja Pak. Ilmu taksir dan ilmu tasyir. Apa itu taksir ya? Ilmu at-taksir. Taksir itu artinya gerakan-gerakan bintang ya. Bertemunya dengan bintang, berpisahnya itu gerakan bintang di orbit, karena setiap bintang memiliki orbit masing-masing. Kullun fi kullun fil falaki yasbahun. Bintang-bintang itu semuanya di falak. Falak ini alam semesta ya. Bintang-bintang itu di dalam falak, ini di surat Yasin. Ya, fakullun fi falaki yasbahun. Mereka seperti yasbahun. Yasbahun itu berenang ya. Dari kata sibaha ya. Artinya mereka punya garis orbit masing-masing. Ya, ini pengertian ilmu taksir, bagaimana pergerakan bintang ya, bagaimana pergerakan bintang ya. Kemudian mereka bisa menyusun menjadi sebuah buruj, al-buruj. Makanya ada surat al-buruj. Bintang-bintang itu dapat perhatian di Al-Qur'an, Pak. Ada surat An-Najm artinya bintang, ada surat al-buruj artinya gugusan gugusan bintang ya. Makanya ini masalah perbintangan ini disebutkan pula oleh Al-Qur'an ya. Idzas sama apa namanya? Was sama idzatil buruj. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was sama, demi langit. Ya, idzatil was samai dzatul buruj. Artinya dzatu itu pemilik, yang memiliki. Kemudian dzati karena dia majrur, karena ada wawul qasam ya. Ada wawul qasam di situ ya, maka Allah bersumpah demi langit yang memiliki gugusan bintang, yaitu al-buruj, yaitu bintang-bintang yang bergerak, yang gerakannya sudah Allah atur ya, dan mereka semua taat kepada Allah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Semua ciptaan Allah itu taat sama Allah ya. Yang nggak taat itu yang dikasih nafsu, jin dan manusia. Itu ada potensi mereka untuk melawan perintah Allah Ta'ala ya. Adapun malaikat mereka sangat taat ya, dan makhluk-makhluk yang lain kalau mau bergerak dia minta izin. Mereka minta izin kepada Allah Ta'ala. Maka mereka bergerak dengan sangat indah. Sampai pergerakan mereka itu sama-sama dan begitu terus. Kalau kita yang hidup di daerah Khatulistiwa, bintang itu dibagi jadi dua, Pak. Jadi bintang di langit utara dan bintang di langit selatan. Itu berubah-ubah terus itu, Pak. Langit utara, langit selatan. Ya, sayangnya karena kita di garis Khatulistiwa, rasi-rasi bintang itu tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Kalau Anda hidup di daerah kutub, Iceland misalkan, atau Siberia, ya di sana mungkin lebih jelas, ya lebih jelas lagi. Makanya di daerah Iceland saya dapat penuturan dari
eh, seseorang yang sering pergi ke sana ya, karena beliau tugas negara, Pak Jenderal ya, Jenderal ketika berlayar ya. Jadi di sana itu sering terjadi pemandangan yang namanya aurora. Ya, aurora itu cahaya-cahaya indah di langit, termasuk bintang-bintangnya yang lebih terang dengan sinar-sinar yang lain yang berwarna-warni, Pak. Ini namanya aurora. Ya, dan itu pengaruh keindahan Allah tadi, An-Nur, yang maha bercahaya dan yang maha memberi cahaya langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskat. Ya, kamiskatin fiha misbah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala nurus samawati wal ard. Zat yang memberi cahaya langit dan bumi. Hanya karena kita berada di Katulistiwa, keindahannya pas-pasan. Kita kalau lihat bulan malam purnama kemarin, Pak, kan ya Ayamul Bid baru kemarin ya. Nah, maka kalau kita lihat bulan malam 15 biasa aja. Tapi kalau antum pergi, kalau bapak-bapak pergi ke daerah-daerah yang sana yang lebih utara dari kita di atas garis khatulistiwa, maka bulannya luar biasa, sangat merah. Bahkan di Arab Saudi itu kelihatan merah bagus, ya. Merah bagus. Apalagi di Komoro, Pak. Komoro itu negara Afrika yang masuk ke wilayah Liga Arab, ya, ke wilayah daerah Liga Arab, ya. Komoro. Bahasa Arabnya Juzul Komar, jembatan jembatan bulan. Ya, karena bulan itu di sana terlihat begitu begitu terang. Makanya Turki juga, Pak, mereka itu sama bulan begitu akrab. Ya, bulan itu bagi orang Turki itu punya kedudukan sendiri ya mereka. Apalagi bulan sabit yang terbit di negara Turki. Makanya lambang-lambang mereka nanti bulan bulan sabit. Karena di Indonesia bulan sabit biasa aja, bulan purnama biasa aja. Makanya Indonesia karena banyak hutan jadi banyak burung. Sehingga lambang negaranya burung Garuda. Bukan. Kalau kalau yang Turki itu ya apa? Bahkan mereka punya satu pepatah, Pak. Ya, untuk mengalahkan Konstantinopel, lambang Konstantinopel itu dulu gereja Hagia Sophia, Hagia atau Hagia Sophia. Itu gereja Kristen Ortodok, ya, karena yang menguasai Konstantinopel itu Ortodok, ya. Bukan Katolik. Kalau Katoliknya yang Vatikan. Maka mereka apa namanya beroptimisme bahwa bulan sabit yang menjadi kebanggaan lambang mereka tentang bulan-bulan Hijriah yaitu agama Islam akan selalu berada di atas salib Hagia Sophia. Ya, maka mereka optimisme dari zaman Utsman menuju Sultan Mehmed II, putranya Sultan Murad, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih, ini mereka selalu menyerbu Konstantinopel, berusaha untuk mewujudkan sabda Nabi SAW bahwa la tuftahanna Konstantiniyah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori, ya, saat perang Khandaq Nabi SAW memberi bisyarah, kabar gembira, la tuftahanna Konstantiniyah, akan ditaklukkan kelak Konstantinopel, ya. Sebaik-baik amir adalah amir yang memimpinnya, dan sebaik-baik juyusuha, yaitu prajurit yang ikut perang tersebut, ya. Baik, ya, itu tentang tentang bintang, ya, bintang, bulan, benda-benda langit semuanya. Ya, jadi ilmu taksir ini ilmu gugusan bintang, ya, kemudian muncul dan tenggelamnya bintang dan yang lainnya, ya. Eh, di sini ilmu taksir kemudian secara istilah diartikan ilmu tentang gerakan-gerakan pada benda langit yang memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi, ya. Maka ilmu taksir termasuk kalau kalau ilmu taksir di sini, ya, taksir itu artinya itu asar itu pengaruh. Jadi kalau ada orang yang mempelajari poin keempat bahwa bintang itu bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi kejadian-kejadian di alam ini seperti yang disebutkan Syekh Utsaimin di sini, an ya'taqida anna hadhihi nujum mu'assiratun fa'ilatun, yaitu orang orang yang mempelajari bintang dan berkeyakinan bahwa bintang-bintang itu bisa
memberikan muassirah, memberikan pengaruh fa'ilah, bisa mengubah kejadian alam, ya. Bimana annaha hiyallati takhluqul hawadis wasyurur, yang berarti bahwa bintang-bintang itu bisa memengaruhi dan membuat suatu kejadian di alam semesta ini. Fahada syirkun, kata Syekh, maka ini perkara syirkun akbar, yang berkeyakinan bahwa bintang-bintang itu bisa memberi pengaruh terhadap suatu kejadian alam, ya. Atau tingkatan yang kedua, an yaj'alaha sababan yuda'i bihi ilmul ghaib, fayustadallu biharakatiha wa tanqilatiha wa taghyiratiha ala annahu sayakunu kada wa kada. Yang kedua adalah derajat yang kedua, orang yang mempelajari ilmu bintang yang masuk dalam kategori taksir ini, pengaruh, yang memberi pengaruh, yaitu meyakini bintang ini bisa menjadi sebab untuk mengetahui ilmu goib. Ya, kalau sudah muncul bintang ini, kalau sudah muncul an-najmu al-fulani, kata beliau, ya li an-najmu al-fulani sara kada wa kada, ya. Kalau sudah muncul bintang Scorpion ini, bintang Libra ini, bintang Aries ini, ya maka akan terjadi ini dan ini. Atau saya memberikan contoh lebih gamblang, mislu an yakula, contohnya orang yang mengatakan hadal insan satakunu hayatuhu syaqoan. Oh, ini orang ini hidupnya ini sengsara nanti, ya. Kata orang itu, orang yang belajar ilmu perbintangan ini. Li'annahu wulida fin najmi fulani. Karena dia lahir di bintang, di bulan ini, dan bulan ini diramal, oh ini bulan munculnya bintang ini November itu Scorpion, Pak, saya tahu, ya. November itu Scorpion. Karena saya lahir bulan November. Dulu iseng-iseng, kebetulan aja sekarang ceramah bulan November. Ceramah tentang perbintangan. Oh, ini lahir bulan November, Scorpion, berarti ini rasinya. Oh, ini asmaranya membara. Dompetnya seret misalkan. Repot ya kalau begitu ya. Baik, maka hal-hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian wahada hayatuhu satakunu sa'idah. Adapun orang ini dia akan menjadi orang yang bahagia, li'annahu wulida fin najmi fulani. Karena dia lahir di rasi bintang, di zodiak, ya, kalau kita nyebutnya zodiak. Oh, dia lahirnya di zodiak Pisces misalkan, ya, dan sebagainya. Maka ini fahada ittakhadha ta'limun nujum wasilatan li'iddi'ai ilmul ghaib. Maka belajar ilmu perbintangan taksir yang seperti ini adalah wasilah untuk menerka-nerka ilmu gaib, ya. Tapi masih banyak saja yang percaya, Pak. Bahkan dalam era digital sekarang sudah dibikin aplikasi zodiak, ya. Nah, maka kita nggak boleh, ya, coba-coba ingin tahu saya lahir 7 November, bintangnya apa, zodiaknya apa, kemudian ramalannya apa, kemudian meyakininya, kemudian bertatoyur dengan ramalan-ramalan itu. Ini perkara syirik, nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Baik. Wa da'wa ilmu ghaibi kufrun mukhrijun anil millah. Dan orang yang mengetahui, mengaku-ngaku, mendakwakan dirinya, mengiklankan dirinya bisa mengetahui ilmu gaib, maka hukumnya adalah kekufuran. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, karena Allah Ta'ala berfirman, li'annallaha yaqulu qul la ta'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara ilmu gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang ketiga, an yataqiduha sababan li khudusil khair wasyarr. Dia berkeyakinan kalau muncul bintang tertentu ini menjadi sebab terjadinya kejadian-kejadian baik dan buruk, seperti para paranormal, ya, yang meramal ini, ya, di tahun ini dan itu, ya, akan terjadi peristiwa ini dan itu. Ay annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ilan nujum, ya, wala yunsabu ilan nujumi syai'an illa ba'da wuqu'ihi. Fahada syirkun asghar. Jadi dia ketika terjadi suatu peristiwa besar, dia kaitkan dengan bintang-bintang yang muncul. Oh, ini bintang ini, zodiak ini, ada peristiwa ini dan ini karena bintang ini, ya. Baik, ya, ini termasuk suatu kekeliruan, ya.
Baik, ini dia bagian bagian taksir, ya bagian taksir, taksir. Nabi SAW bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujum, iktabasa syu'batan minas sikhri, zada mazada." Dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis sahih ini derajatnya, beliau bersabda, barang siapa mempelajari sebagian ilmu dari ilmu nujum, ilmu astrologi ini yang hubungannya dengan ramalan-ramalan ya, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Ya, ini ternyata bagian dari sihir ya, bagian dari sihir. Ya, karena sihir itu apa? Sihir itu memberi pengaruh. Ya, dia meyakini bintang-bintang ini kalau muncul akan memberi pengaruh ini dan sebagainya. Nah, kemudian beliau bersabda, "Iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada." Semakin bertambah ilmu nujum yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula ilmu sihir yang dia pelajari. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, jadi praktek ilmu taksir ini Pak di Indonesia ini banyak sekali. Di Indonesia ini banyak banyak sekali. Ya, praktik menamai berbagai macam gugusan bintang ya, yaitu zodiak dengan nama-nama tertentu, kemudian mengaitkan dengan sifat kepribadian manusia. Ya, oh ini orang yang lahir di zodiak ini kepribadiannya berwibawa ini dan itu ya. Oh yang ini orangnya dingin, sikapnya dingin dan ini dan itu. Maka ini semua adalah kedustaan dan khurafat bahwa bintang-bintang itu tidak bisa memberi pengaruh ya. Pada saat perjanjian Hudaybiyah terjadi hujan besar. Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Nabi SAW ingin umroh di bulan Zulqa'dah. Ya, maka Nabi SAW mengumumkan pengumuman ke Arab-Arab Badui sampai pelosok-pelosok bahwa beliau ingin umroh. Dan beliau butuh pasukan besar, rombongan besar. Beliau tidak ingin berperang, beliau tidak ingin niat berperang, tapi ingin mengunjungi Mekah. Ya, karena Nabi SAW telah dijanjikan kemenangan dan telah bermimpi dan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman. Ya, muhalliqina ru'usahum. Ya, sebagian sahabatnya menggundul kepala mereka dan sebagiannya muqassirin, sebagiannya memendekkan. Ya, ternyata mimpi mimpi ini eh, ditakwil oleh Nabi SAW bahwa beliau akan aman-aman saja untuk pergi ke kota Mekah. Ternyata ada hikmah, ya ada hikmah dan para sahabat pun bersemangat untuk pergi umrah bersama Nabi. Nah, tetapi Nabi SAW mengajak pasukan besar supaya kalaupun terjadi peperangan dengan orang-orang musyrik Quraisy maka akan imbang ya kekuatannya karena orang-orang musyrik Quraisy itu kekuatan pasukannya 1.000 sampai 3.000. Ya ini di perang Uhud pasukan mereka 3.000 karena ada beberapa kabilah yang bergabung. Di perang Badar dulu pasukan mereka 1.000. Maka Nabi ingin membawa pasukan kisaran 2.000. Namun yang terkumpul hanya 1.500. Jadi 1.400 atau 1.500 ini nanti yang mengikuti bai'atul ridwan yang semuanya dijamin surga. Ya kecuali ada satu orang munafik yang ikut ke sana ya. Ikut-ikutan, nggak tahu kenapa dia ikut ya, nggak disebutin alasannya. Baik, jadi beliau bersabda pada pagi hari ini ya ada orang yang berbagi hari beriman dan ada orang yang berbagi hari telah kufur ya sebab hujan ya. Maka orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Ingat ini doa sehabis hujan. Apalagi ini musim hujan Pak, bisa dicatat atau bisa Bapak browsing, ibu-ibu browsing ya di Google doa setelah turun hujan, yaitu mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna kami dihujani bifadlillah ya dengan karunia Allah wa rahmatihi dan dengan rahmatnya. Maka orang ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berkata mutirna binauin kada kada. Ya, semalam kita dihujani karena telah muncul bintang ini dan bintang ini. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini kufur. Orang yang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, ya maka ini sebuah jenis kekufuran. Baik ya. Kenapa? Karena bintang ini bergerak
sesuai perintah Allah, dia nggak bisa bertindak sendiri. Wong dia aja bergeraknya diatur Allah Ta'ala kok. Disebutkan di surat Al-A'raf ayat 54 secara tegas. Ya, di samping surat Yasin tadi yang kita sebutkan, kullun fi falaki yasbahun. Mereka sudah punya garis orbit masing-masing. Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-A'raf, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatim bi amrihi. Baik itu syamsa matahari wal qamara dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang musakhkharat. Musakhkhar itu tunduk. Ya, tunduk kepada apa? Tunduk kepada bi amrihi, kepada perintah Allah. Kepada hukum kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bintang sama sekali tidak bisa memberi pengaruh, ya. Kemudian eh, yang kedua adalah ilmu tasyir. Kalau tadi yang pertama ilmu taksir yang hukumnya nggak boleh. Adapun yang kedua ilmu tasyir. Ya, at-tasyir ini artinya lokasi atau munculnya bintang-bintang membantu untuk menunjukkan arah atau musim tertentu, serta tidak ada kaitan-kaitannya dengan kejadian-kejadian di muka bumi, seperti untuk ramalan-ramalan dan menerka-nerka ilmu goib. Jadi tasyir itu menggunakan bintang, seperti BMKG itu loh, Bapak Ibu. BMKG, Badan Meteorologi, hanya klimatologi, ya. Antum baru tahu ya Ustaz Sam ya, hanya klimatologi. Ya, iklim. Masya Allah, antum nggak kudet juga ya, nggak. Iya, cok. Ya. Baik, apalagi ya, G-nya geo ya, geologi. Ya, jadi untuk kalau perbintangan yang berhubungan dengan BMKG begitu kan, segampangannya berhubungan dengan BMKG, maka itu dibolehkan, ya, untuk mempelajari meteorologi, pergerakan bintang untuk musim-musim tertentu, atau klimatologi untuk membahas iklim-iklim tertentu, ya, untuk membantu apa usaha pertanian dan sebagainya, makanya dibolehkan, ya, hal yang seperti ini dibolehkan, ya. Ini namanya ilmu tasyir, ya, ilmu yang disebut ilmu tasyir, ya. Maka ilmu tasyir ini, jurusan BMKG ini boleh boleh dipelajari, ya, jurusan geologi, jurusan klimatologi, ya, jurusan meteorologi, ini boleh-boleh saja. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya adalah surat Yunus ayat yang kelima. Surat Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan matahari dia bersinar dengan sangat kuat, namanya dia. Adapun qamar nuron, yang menjadikan bulan memiliki cahaya yang redup, ya, maksudnya cahaya yang lebih tenang, ya, daripada cahaya matahari, ya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan, mentakdirkan tempat-tempat orbit masing-masing. Bulan, matahari, bintang-bintang, ya. Semuanya ada manazilnya, Pak. Manazil, ya. Bulan saya disebutkan manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya, mereka semua ada di manazil, orbit masing-masing, hatta ada sampai bulan itu kembali ke orbit yang tua. Ya, orbit seperti urjun. Urjun itu tandan. Tandan itu mayang, ya. Mayang kelapa, ya, mayang korma, urjunil qadim, ke apa, mayang korma tua yang melengkung, ya. Maka itu bulan sabit, ya. Baik, maka lita'lamu adada sinin wal hisab, agar kamu mengetahui adada sinin, bilangan tahun, ya, wal hisab, dan perhitungan waktu. Jadi kalau tahun, uh, mau kalender Samsiah atau Hijriah, semuanya memiliki keunggulan, Pak. Kalau waktu waktu apa namanya, musim, kalau musim itu dipengaruhi oleh oleh syamsiah, oleh pergerakan matahari, Pak. Karena matahari ini, bumi itu kan begini, Pak, ya. Bumi itu begini, ya. Gimana yang bulat apa ya? Oh, adanya speaker di sini. Mos aja, mos.
Jadi bumi itu pipih. Dia pipih nggak bulat kayak bola kaki nggak Pak. Agak pipih, agak elips. Bentuknya agak elips. Kemudian bumi itu tidak jejak begini, tapi dia agak miring begini. Dia agak miring dan kemiringannya ini 23,5 derajat. Ya, 23,5 derajat. Maka kemudian dia berputar. Ya, makanya nanti matahari ada di dua belahan bumi. Belahan bumi atas utara dan belahan bumi bawah selatan. Jadi nanti ini peredaran matahari ini, revolusi matahari ini yang akan mempengaruhi musim. Ah, saya malu kalau ada ahli astrologi di sini. Cuma saya tahu dikit-dikit doang, ya. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah mendalami astrologi dulu, ya. Jadi kalau di daerah tadi Pak Siberia, Iceland, ya, ada yang 6 bulan per 6 bulan itu siang-siang terus. Malamnya sebentar doang, malam sebentar, habis itu siang lagi. Nanti di 6 bulan berikutnya malam terus, ya, dan siangnya sebentar begitu. Yang terjadi begitu. Ini di daerah-daerah kutub. Ya karena matahari kalau sudah matahari sampai sini ya bumi ketutupan maka yang di sana ya gelap terus. Nanti kalau matahari di belahan yang sini maka dia siang terus. Ya. Kalau yang mainnya udah jauh pasti tahu. Maksudnya yang mainnya sudah sampai sono. Tanya aja orang yang udah pernah ke sana, Pak. Atau nggak usah tanya-tanya. Sekarang YouTube itu ada semua, Pak. Tinggal kita ketik-ketik yang bermanfaat. Oh iya ini. Coba aja nanti lihat di YouTube ya. Ada teori-teori tentang ini. Ya. Maka nanti hubungannya dengan ilmu fikih. Gimana orang yang hidup di negara Iceland, Islandia, Island ya. Kita nyebutnya negara yang hidup di sana. Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasa Ramadannya yang Muslim, ya kan? Maka nanti dikiaskan ke negara yang terdekat, yang masih terhitung peredaran mataharinya normal, ya di negara yang terdekat. Ada juga yang mengatakan, oh dikiaskan ke Mekah, ke Arab Saudi. Ya, tapi pendapat yang roji, Allah alam, dikiaskan ke negara yang terdekat, Pak. Yang terdekat dari negara Siberia Utara ini apa nih? Ya, yang mataharinya waktunya masih terlihat normal. Maka nanti mereka sholat dan puasa berdasarkan waktu negara tetangga. Ya, berdasarkan waktu negara tetangga. Baik. Nah, ilmu-ilmu seperti ini boleh, Pak. Seperti menentukan garis GMT, ya. Garis GMT ini garis waktu ya. Ini garis waktu itu, Pak, sebenarnya nggak penting-penting amat, ya. Karena bapak-bapak kalau lihat garis di global atau di peta, itu garis waktu di negara negara apa ya? Timur ya ini ada info dari Pak Aji ya Siberia dan Iceland 6 bulan siang, 6 bulan malam. Oh, untuk sholat puasa nanti ya, itu pertanyaan. Baik. Eh, apa namanya? Di wilayah timur di Pulau Kepulauan Hawaii, pulau saya lupa namanya. Di situ ada pulau Fiji ya. Kotanya kota Fiji. Itu kalau kita lihat di peta itu garis waktunya itu miring-miring ya, sesuai sesuai kepentingan mereka saja. Karena waktu kayak kita ada wilayah Indonesia Timur, Barat, ada Tengah, ada Barat BIB ya. Tapi yang mengherankan Singapura itu negara wilayah Indonesia bagian Barat harusnya ya, bukan wilayah Indonesia, orang Singapura kok. Wah, secara astronomi, secara geografi itu letak mereka dekat Sumatera. Harusnya maksudnya WIB, tapi waktu Singapura itu waktu Wita, ya. Jadi waktu mereka waktu Wita. Nah, jadi kalau pembentukan penentuan waktu-waktu ini sesuai dengan kebutuhan ekonomi saja, Pak, untuk wilayah, untuk ke apa perdagangan saja, ya. Nah, baik ya. Ini jadi ilmu-ilmu yang mempelajari waktu ya, bintang, matahari ya. Matahari bagian dari bintang. Untuk kemaslahatan dunia maka ini dibolehkan. Ya, ini dia dua bentuk ilmu nujum ya, nujum yang untuk ramal-ramal ilmu goib, bahkan percaya kalau hujan ini akibat munculnya bintang ini ya, yang Nabi SAW sebutkan kekufuran, hukumnya kufur ya, sebagaimana peristiwa Hudaybiyah tadi ya. Dan yang kedua ilmu nujum yang tidak ada hubungannya dengan ilmu gaib ya, hanya untuk
mempelajari musim tanam dan lain sebagainya. Ya, maka ini diperbolehkan. Baik, ya, silakan saya kembalikan ke Pak Haji. Apa waktunya kalau masih nanti saya lanjut, Pak. Kalau mau bertanya jawab kita tanya jawab, silakan. Terima kasih Pak Ustadz Sam kepada Ukir, Bapak dan Ibu. Ukir, satu Oh, ukir, sorry, Pak sorry, Haji. Ya, sama aja. Pak Ustadz Ukir. Ye, monggo. Nah, silakan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau bertanya. Tadi pertanyaan jenengan itu udah dijawab sebenarnya ya, Pak. Bagaimana kalau yang di Iceland sama Siberia itu waktu sholat dan puasanya mengikuti negara terdekat, ya, berdasarkan fatwa fatwa ulama. Ya Baik, Pak Ustadz, saya silakan maksudnya kalau ada menekankan pertanyaan. kepada teman-teman kalau mau bertanya antara lain seperti itu. Ye, monggo. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya. Pak Ustadz Sam barangkali. Itu ada anak-anak SMA kelas 2 tuh ya, yang baru hadir tuh. Siapa tahu Ada, ada kelas anak oh SMA. iya nih para pemuda ini. Ya. Kalau bertanya silakan. Ini tanya pemuda biasanya zodiak zodiak ramalan ya dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan tadi. Kelihatannya tidak ada yang bertanya, Pak Ustadz Wukir, kalau mau dilanjutkan sampai jam 9.30. Baik, kita lanjutkan ya. Masih ada beberapa hadis di sini. Barakallahu fiik. Eh, disebutkan tadi ya tentang ilmu taksir dan tasyir. Ya, ilmu taksir itu yang hukumnya nggak boleh ya. Yang taisir boleh ya. Kemudian disebutkan terkait hukum mempelajari tata letak peredaran bulan ya, menurut Imam Qatada, salah seorang ulama tabi'in ya, mengatakan bahwa hukumnya makruh ya. Kemudian Ibnu Unayyah di sini tidak membolehkannya atau makruh juga ya, seperti yang dinukilkan oleh Al-Harb dari mereka berdua. Akan tapi Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawai memberikan rukhsah terkait hal tersebut ya. Jadi di antara para ulama mereka berselisih pendapat tentang mempelajari ilmu perbintangan. Pendapat pertama tidak membolehkan mempelajari sama sekali ya, sama sekali walaupun ilmu yang berkenaan dengan astrologi, Pak. Ini ulama zaman dulu, Pak. Karena nanti bisa jadi diplesetkan oleh setan kemudian sampailah kepada tujuan lain untuk mengetahui ilmu-ilmu goib dan lain sebagainya. Maka yang pertama ya seperti Ibnu Uyainah ya, kemudian Imam Qatada yaitu mempelajarinya makruh hukumnya. Untuk tujuannya apa? Alasannya apa? Untuk saddan lidzari'ah, menutup celah-celah kerusakan sehingga supaya tidak terjerumus. Supaya tidak terjerumus ke ilmu taksir, maka sebaiknya ilmu tasyir pun nggak usah dipelajari, kata mereka. Ya, nah, baik. Pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad. Ya, jika ada manfaatnya, maka Sufyan bin Uyainah dan Imam Ishaq bin Rahawai, eh, Ishaq bin Rahawai ini, beliau itu seorang ahli mazhab, Pak. Ya, keilmuan beliau itu setingkat Imam Asy-Syafi'i. Keilmuan Ishaq bin Rahuya atau Rohawai terkenal sekali dalam kitab-kitab mazhab ya, kitab fikih mazhab. Maka ilmu beliau sejajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Imam mazhab ya, Imam Malik ya. Maka beliau yaitu Ishaq bin Rahawai dan Sufyan bin Uyainah eh, berpendapat boleh ya, berpendapat boleh mempelajari jika ada manfaat. Dan memang di zaman sekarang terlihat sekali manfaatnya ya, dengan mempelajari ilmu tentang iklim, tentang musim ya. Bahkan di Amerika ini Pak karena sering sering apa namanya terjadi badai, ada badai apa namanya El Nino, ada badai kemarin yang di Florida yang maka mereka menciptakan alat-alat tentang iklim ya. Nanti kalau untuk mendeteksi iklim mereka memiliki alat yang canggih ya. Kalau di Jepang kan yang
Karena iklim nggak masalah, angin nggak masalah, tapi yang mereka permasalahkan tsunami. Maka Jepang juga sudah memiliki alat untuk mendeteksi kedatangan tsunami. Ya, jadi begitulah negara-negara yang memang diuji dengan iklim-iklim yang ekstrim atau bencana-bencana besar, mereka akhirnya berpikir supaya menemukan alat-alat yang bisa membantu maslahat mereka. Kalau di Indonesia ya aman-aman sih, alhamdulillah. Tapi kan seismograf ya, Indonesia juga punya seismograf ya, bagaimana alat untuk mencatat pergerakan pergerakan lempeng bumi, sehingga nanti kalau pergerakannya semakin kerap, oh ini dideteksi akan gempa ya. Seperti pergerakan status status gunung ya, ini gunung statusnya siaga, statusnya ini dan itu, maka ini boleh ya mempelajari gejala-gejala alam ya, astrologi atau gejala alam untuk kemaslahatan manusia. Menurut Imam Sufyan bin Uyainah dan Ishaq bin Rahawai, ini diperbolehkan ya, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, Abu Musa Abu Musa menuturkan Abu Musa Al-Asy'ari ya, menuturkan Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yadkhulunal jannah mudminul khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bisikhri. Tiga orang yang tidak akan masuk surga, yaitu mudmin al khamar, pecandu minuman keras. Ya, gara-gara sebotol minuman ini. Ini orang Indonesia ini luar biasa nih. Ya, jadi musik-musik itu nggak ada manfaatnya, Pak. Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Wong peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari diangkat jadi judul lagu-lagu, diiringi musik, mereka senang-senang, mereka joget-joget, happy-happy. Ya memang akan memberi pengaruh ke perubahan, nggak ada. Ya, Bang Roma saja yang beliau memang dakwah dalam nada, kata beliau, ya, tentang judi, ya kan, tet, ya kan, itu ya saya lupa akhirnya. Sekarang judi malah lebih marak, malah makin ada judi, judi online, ada judol. Akhirnya uang Indonesia perputaran ekonominya kemana? Ke pinjol dan ke judol. Ya, akhirnya ekonomi kita nggak bergerak dengan baik. Ya, maka orang-orang munafik yang pembuat judol, pejabat-pejabat yang melindungi judol ini kan mulai ditangkepin sih nih sama Pak Prabowo nih. Semoga berlanjut terus sampai habis ke akar-akarnya. Karena mafianya siapa? Kadang mafianya seragam coklat juga, dan Bapak nggak bisa mengelak. Mungkin Bapak ada yang polisi di sini, ya ada yang tentara, nggak bisa mengelak, ini sudah rahasia umum. Ya makanya Pak Prabowo juga nangkepin oknum-oknum begitu ya. Baik. Nah, jadi eh, di sini mudminul Ya, khamar, qati'ur rahim, dan musaddiqun bisihir. Orang yang mempercayai sihir. Dan sihir tadi Pak, ramalan-ramalan termasuk sihir ya. Ramalan-ramalan tadi termasuk termasuk sihir. Ini yang ada hubungannya dengan bab ini ya, membenarkan sihir. Jadi di antara orang yang tidak akan masuk surga, orang yang membenarkan sihir, perdukunan dan ilmu perbintangan yang digunakan di dalam metode perdukunan untuk meramal meramal nasib atau mengetahui ilmu goib ya. Semua ini adalah hal yang terlarang ya, waliyadzubillahi min dzalik. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Haji, silakan. ini ada pertanyaan, Pak Ustadz. Silakan. Mungkin waktunya tinggal 5 menit, jadi satu pertanyaan dari Pak Wasono Aji. Ini mungkin kaitannya dengan setan yang tadi dilempar dengan bintang kali ya. Hmm, hmm. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Bukir, apakah setan itu bisa mati atau dibunuh? Karena saya pernah mendengar ceramah, katanya setan itu tidak bisa mati sampai datang hari kiamat. Terima kasih. Monggo, Nah, Pak. oke. Nah, jadi setan juga punya usia. Setan juga bisa bisa mati dia, Pak. Kalau setan punya ajal juga, ya. Setan punya ajal. Yang tidak bisa mati sampai hari kiamat hanya iblis, moyang mereka. Ya, iblis yang mereka mengatakan, ya, fang angzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rob, wa izzatuka, demi izzah dan kemuliaanmu, maka tangguhkanlah usiaku sampai hari kiamat. Ya, nah maka Allah Ta'ala kabulkan, innaka minal mungdorin.
Kalau begitu kamu termasuk orang yang mundorin, ditangguhkan usianya. Ya. Adapun anak cucunya mati juga, Pak. Ya, anak cucunya iblis yaitu setan-setan juga dia bisa mati. Ya, disebutkan dalam hadis dalam perperangan Khandaq, perang Khandaq ini ya, yang menguatkan bahwa setan itu jin itu bisa mati, bahwa eh, ada sahabat yang pulang ke rumah minta izin ke Rasulullah ya dari menggali parit dari perang Khandaq itu. Maka ketika ketika dia sampai ke depan rumah, dia lihat istrinya di luar rumah. Dan sahabat ini sangat pencemburu, ya, sangat pencemburu. Kalau istrinya keluar rumah nggak boleh, pencemburu. Ya, akhirnya dia marah dan dia sampai memukul istrinya. Ternyata istrinya menjelaskan di rumah ada ular besar, ya, di rumah ada ular besar. Maka dia masuk ke rumah, kemudian dia bertarung dengan ular tadi, Pak. Bertarung dengan ular tadi. Maka ularnya mati dan beliaunya sahabat ini juga wafat. Dan Nabi SAW kemudian diceritakan tentang kisah ini bahwa ular yang menjelma ke rumah itu berarti adalah dia adalah jin. Ya, makanya kalau ada ular yang masuk ke rumah diusir dulu, diusir 3 kali, ya, supaya dia pergi. Kalau dia nggak mau pergi, berarti dia mau ngajak berperang dengan kita, baru kita lawan. Ya, jadi jin juga bisa mati. Buktinya dia terbunuh. Ya, dia terbunuh dan setan yang terlempar dengan syihab tadi dia pun terbakar. Ya, dia pun terbakar karena kekuatan apinya jin berbeda dengan api bintang. Tentu api bintang ini lebih panas berarti ya, apalagi dilempar oleh malaikat. Dan api jin dari api, tapi dibakar di neraka nanti yang jin musyrik ya kan, jin kafir. Ya, maka bagaimana api dibakar api? Tentu beda ya. Kualitas apinya jin, pembentuk jin ya dari samum ya, api murni apinya neraka lebih lebih dahsyat lagi ya. Jadi demikian. Jadi jin juga bisa mati ya kecuali iblis yang dia memang minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Ya, barakallahu fiik. Silakan Bapak. Waktunya kayaknya sudah habis, Pak Ustadz. Mohon Ya, ditutup dengan doa, Pak Ustadz Bukit. baik barakallahu fiik. Doa saya untuk kita semua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, semoga kita senantiasa bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Adapun kalau ketika terjadi uzur, misalkan bapak sakit, ya, ibu sakit, kemudian nggak bisa ngaji, ya karena sakit atau karena sebuah hajat, harus menghadiri walimah misalkan, maka kebiasaan bapak yang ngaji setiap ahad malam itu tetap akan diberi pahala dengan adanya uzur. Maka mari kita bersemangat ya, memiliki semangat untuk menuntut ilmu karena ilmu ini akan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin Pak Ustadz Sam ada pesan-pesan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Kafaratul majlis. Kafaratul majelis. Kafaratul Subhanallah. majelis. Ya. Kafaratul majlis. Baik. Monggo. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Artunun. Ustaz. Iya. Oke. Nuwun pamit. Ustaz Bukir, matur suwun.